Kemudian rekrutmen dari taruna-taruna, memang sekarang udah sistemnya menggunakan sistem merit system ya. Jadi akademi pun sudah menggunakan computerized. Jadi kita tidak bisa cawe-cawe misalnya kasih tahu dia 1+1 1. Jadi lihat kalau dia ngetik salah ya salah gitu. Sehingga nanti keluar sistemnya, oh si A ini bagus ya masuk gitu. Secara automatically dia terpilih langsung lewat computerized ya. Demikian juga psikologi seperti itu. Jadi langsung dinilainya lewat computerized secara sistematis. Jadi kita nggak bisa cawe-cawe lagi. Berkatu yang saya hormati Kasat, Kasal, Kasau dan insan media yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini TNI melaksanakan Rapim TNI yang diikuti oleh para isinya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para Dansat yang telah melaksanakan tugasnya di lapangan selama pelaksanaan pasca pemilu sampai pelantikan presiden terpilih, kemudian pengamanan pilkada serentak, semuanya berjalan lancar, aman, tentunya dalam pelaksanaan di lapangan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, instansi terkait seperti kepolisian. Kemudian juga saya mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kita TNI selama tahun 2024. Kita sudah mulai dari bidang intelijen, di mana intelijen nanti pengawasannya, pelaksanaannya mulai terpusat oleh BAIS yang terintegrasi sampai ke intel-intel yang ada di satuan bawah. Kemudian juga di bidang operasi kita melaksanakan beberapa operasi di perbatasan. Kita sudah memberikan reward kepada prajurit yang sudah menangkap peredaran narkoba lewat perbatasan, kemudian juga illegal mining, illegal logging, fishing dan sebagainya. Kita berikan penghargaan kepada prajurit yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga pelaksanaan operasi di Papua juga smart power sudah dilakukan dengan program-program dari pemerintah kita laksanakan sampai di daerah-daerah terpencil. Kita bisa memberikan bantuan di makan bergizi gratis yang dilakukan oleh para prajurit di lapangan sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga di bidang personil, mulai rekrutmen kita taruna, kita dengan menggunakan standar yang baik sehingga kita menghasilkan sumber daya manusia ke depan, calon-calon pemimpin di TNI akan lebih baik. Kemudian juga di bidang logistik, perlengkapan yang digunakan oleh TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas juga kita evaluasi, kita lewat sistem button up. Jadi apa yang digunakan, apa yang dibutuhkan oleh prajurit, itu yang kita beli. Sehingga anggaran yang diberikan oleh negara bisa efektif, efisien. Kemudian di bidang latihan juga kita sudah mulai merubah doktrin-doktrin kita yang operasional, seperti kita membuat satuan cyber di mana pasukan yang kita bentuk personilnya memang dari personil dari warga sipil yang sudah memiliki kemampuan cyber. Kita jadikan tentara. Tugasnya yaitu untuk membantu juga program pemerintah di bidang cyber yang sekarang sudah marak. Kemudian kita butuh juga dokter-dokter, kita ada pendidikan perwira PK, kita ambil spesialisasi dari universitas di kedokteran, kemudian yang punya kemampuan hukum, psikologi, sehingga TNI ini
diisi oleh personil-personil yang selain kita didik untuk komandan, kita juga ada untuk staffing, untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas militer. Demikian. Terima kasih. Ini sebenarnya doktrin persisnya seperti apa sih Pak, dan proses penggantian doktrin ini akan membutuhkan waktu berapa lama hingga akhirnya bisa benar-benar efektif dilakukan? Itu pertama Pak. Kedua, soal cawe-cawe yang tadi Bapak sempat singgung dalam pengarahan cawe-cawe penerimaan prajurit. Nah, ini Bapak apakah nanti akan ada sistem penerimaan prajurit yang lebih baik supaya menghindari potensi adanya cawe-cawe seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya, terima kasih. Yang pertama tadi doktrin ya. Kalau doktrin itu berdasarkan perkembangan lingkungan strategis. Misalnya kalau dulu kan perang itu masih tradisional lah, belum menggunakan seperti sekarang kan menggunakan drone yang kamikaze, pakai AI untuk membunuh orang, itu tinggal pakai setel aja drone wajah seseorang, dia bisa mengejar ke sana. Nah, itu ya kita menuju ke sana. Jadi doktrin kita, misalnya infanteri yang dulu mungkin infanteri jalan kaki, sekarang itu infanteri sudah menggunakan kendaraan mekanis gitu. Itu untuk darat, untuk mungkin untuk lautnya submarine, kapal selamnya juga mungkin yang canggih, bisa jelajahnya di bawah laut, bisa lebih dalam, lebih jauh, lebih lama. Kemudian angkatan udara juga yang lebih canggih dari beberapa negara yang kita pesan. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan, cyber, kita sudah memiliki satuan cyber, di mana kalau negara lain itu sudah ada angkatan keempat ya, cyber, satuan cyber. Kita sebenarnya sudah ada satuan cyber, kita optimalisasikan. Yang tadi itu dengan rekrutmen dan sebagainya. Kemudian rekrutmen dari taruna-taruna, memang sekarang udah sistemnya menggunakan sistem merit system ya. Jadi akademi pun sudah menggunakan computerized. Jadi kita tidak bisa cawe-cawe, misalnya kasih tahu dia 1 tambah 1, 1. Jadi lihat kalau dia ngetik salah ya salah gitu. Sehingga nanti keluar sistemnya, oh si A ini bagus, ya masuk gitu. Secara automatically dia terpilih langsung lewat computerized ya. Demikian juga psikologi seperti itu. Jadi langsung dinilainya lewat computerized secara sistematis. Jadi kita nggak bisa cawe-cawe lagi. Yang bisa kelihatan mungkin kesehatan ya. Kalau kesehatan kan lewat dokter, kemudian lari gitu. Dan itu terukur. Jasmani itu terukur. Ya mungkin ya memang kalau mau masuk harus latihan dengan baik jasmaninya, kemudian psikologinya juga harus baik. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Pak, izin terkait dengan perekrutan TNI, katanya tadi dibahas juga terkait disabilitas Pak ya. Izin, ini sejak kapan nanti diberlakukannya Pak? Terima kasih. Kita melihat Polri sudah itu dalam rangka untuk pelaksanaan tugasnya. Kita juga mungkin nanti kita akan adakan Pokja, evaluasi apakah TNI perlu juga disabilitas bisa masuk ke TNI. Tujuannya dalam rangka mendukung tugas pokok. Saya Pak Habibie dari Merdeka Roto Pak. Tadi kan sempat di video sempat ditayangkan adanya kenaikan tunjangan. Izin Pak Habibie dari Merdeka.com. Tadi di video sempat ditayangkan adanya kenaikan tunjangan dan gaji dari prajurit. Nah ini baru-baru ini kan ada kementerian ini dipotong lah anggarannya. Nah TNI sendiri apakah juga nantinya berpengaruh ada pemotongan anggaran terkait dengan perawatan, alutsista dan sebagainya apa gimana Pak? Terima kasih. Ya, anggaran itu memang harus efektif, efisien. Mungkin dari pemerintah kan ada kebocoran 30%. Nah itu kita juga kena potongan di BPD ya, BPD. Perjalanan dinas yang memang tidak efektif sehingga seperti perjalanan dinas kalau rapat harus di sana, makanya sekarang kita buat ya misalnya rapat di Mabes aja lah, di Mabes masing-masing. Kemudian kalau mau peninjauan ke daerah latihan pun bisa lewat
Pikon tidak kita harus ke sana gitu ya. Ya yang efektif efisien kita gunakan untuk kita juga di Mabes TNI yang nggak efektif, biasanya kita cari kegiatan-kegiatan yang memang efektif seperti saya mau membangun sarana-sarana barak untuk prajurit, pendidikan, mungkin kita lebih ke situ bisa digunakan untuk mendidik prajurit ataupun untuk kalau ada bencana alam bisa untuk barak siaga dan sebagainya. Untuk alutsistanya sendiri Pak, untuk perawatan dan alutsistanya sendiri Pak, ada pengurangan nggak Pak? Alusnya Tidak ada Pak ya? Siap. Izin Pak Panglima. Satu lagi Pak, terakhir Pak. Pak, kompas.com Pak, izin Pak. Kita program pemerintah kan ada 1 juta hektar di Wanam, kita ikut di situ. Kemudian juga tiap-tiap kodam ada lahan tidur kita tanam, khususnya beras, ya, beras. Dengan tujuan kita sudah bersinergi kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Kemudian nanti kalau sudah pasca jualnya kita harus koordinasi juga dengan Bulog. Sehingga kepastian hidup petani ini ada ya, jadi ditanam, kemudian ada yang nampung dibeli di Bulog untuk cadangan nasional. Izin Pak Panglima, terakhir Pak, Serian dari kompas.com Pak. Ya, ini Pak tadi Bapak juga di Rapim juga memberikan pengarahan, kita tahu bersama bahwa Rapim ini juga bagian dari evaluasi dari seluruh jajaran TNI gitu, dari tahun sebelumnya dan kedepannya TNI akan seperti apa. Nah, ini kan TNI berusaha untuk semakin dekat dengan rakyat gitu Pak Panglima. Tapi kemarin kita tahu ada insiden di Deli Serdang yang berulang gitu Pak Panglima. Nah mungkin apakah ada langkah-langkah konkret dari TNI gitu, khususnya bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut agar tidak terulang kembali gitu Pak Panglima, untuk mempererat hubungan dengan masyarakat seperti itu. Apakah ada mungkin akan mengubah doktrin itu salah satunya untuk terkait hubungan dengan rakyat, memperbaiki hubungan dengan rakyat gitu. Terima kasih Pak Panglima. Ya, terima kasih dari Kompas sudah menyatakan kalau TNI kepuasan masyarakat 94,2. Nah, itu akan kita pertahankan. Tadi saya bilang kalau prajurit yang berprestasi kita akan kasih reward, reward. Kita akan kasih sekolah mungkin mendahului dari teman-temannya. Kemudian juga mungkin bisa melaksanakan operasi ke luar negeri, rewardnya seperti itu. Dan kalau yang melanggar seperti tadi itu ya kita kasih punishment. Terima kasih. Ya, kita ada rotasi. Kita rotasi satuan-satuan yang dinilai baik. Biasanya satuan yang melaksanakan operasi di dalam negeri baik, dinyatakan baik, dia berhasil bisa melaksanakan tugas dengan baik, teritorialnya baik, itu akan kita berangkatkan ke UN. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.